yang mau pimpin doa? Oke, silakan Arifon. Guru, saya teman-teman semua, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa kami di surga, Bapa kami sembah dan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dan rumah kami masing-masing menuju di sekolah dan Tuhan. Tuhan, sebelum terdahulu kami akan memulai dengan aktivitas kami akan memberkati kami dari awal aktivitas kami hingga berakhir dengan Tuhan. Inilah doa kami, terima kasih Tuhan. Amin. Prestasi. Salah. Cerdas. Berkarakter. Menyenangkan. Luar biasa. Hebat. Serta religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Semakin di depan. Yes, yes, yes. Oke. Ya, jadi silakan sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, kamu boleh persiapkan buku dan alat tulis. Silakan dipersiapkan dulu. Kasih keluar. Kasih ya. Sudah. Oke, kalau sudah siap semua bisa fokus ke depan. Semuanya bisa fokus ke depan. Kira-kira ketika Ibu Dwi tunjukkan gambar apa ya? Paru-paru. Berarti kalau tunjukkan gambar satu organ yang namanya paru-paru, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Pernafasan. Iya, yang akan kita pelajari tentang sistem pernafasan manusia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Pembelajaran yang pertama, setelah melakukan studi literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep bernafas dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan studi literasi, peserta didik dapat membedakan mekanisme pernafasan dada dan mekanisme pernafasan perut dengan benar. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, setelah melakukan studi literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi macam volume pernafasan pada manusia dengan benar. Dan yang keempat, setelah melakukan studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya pencegahan serta penanggulangannya dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama kamu harus paham nanti bernafas itu apa. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa membedakan pernafasan perut itu bedanya dengan pernafasan dada itu apa ya? Bedanya inspirasi dengan ekspirasi itu apa ya? Itu nanti kalian harus paham di situ. Kemudian yang ketiga, kita harus paham tentang macam volume pernafasan. Jadi nanti akan bahas tidal, residu, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kalian harus paham mengenai gangguan apa saja yang biasa menyerang di sistem pernafasan manusia. Saya? Iya. Oke, seperti biasa juga. Jadi nanti pada pertemuan kali ini, Ibu Dwi akan melakukan yang pertama ada tes tertulis. Jadi nanti kita akan adakan post test di akhir.
Makanya kalian harus mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh biar nanti pos tesnya maksimal. Bisa ya? Bisa. Oke, kemudian tidak lupa selalu apa yang akan dinilai? Keaktifan. Karena keaktifan di sini dinilai berarti kalian harus apa? Aktif. Oke, bisa ya? Bisa. Kalau bisa, silakan Ibu Dwi punya sedikit tayangan. Silakan kalian amati tayangan di depan. Kira-kira informasi apa yang bisa kalian sudah? Oke, setelah kalian lihat tayangan tadi, kira-kira informasi apa saja yang kalian dapatkan? Tadi di video tadi apa saja yang tampak? COVID-19. Selain COVID-19, informasi apa lagi yang kalian dapatkan? Tentang apa? Gangguan pernapasan. Kemudian ada gambar apa tadi di situ? Paru-paru. Oke, karena tadi kalian sudah lihat ini video tentang COVID-19 yang menyerang paru-paru manusia. Jadi tidak lain dan tidak bukan hari ini jelas kita akan belajar tentang apa? Sistem pernafasan akan masuk ke diskusi kelompok. Diskusi kelompok nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 dengan materi berbeda-beda ya. Jadi sub materinya nanti kalian akan dapat yang berbeda-beda. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Nanti kelompok 1 akan membahas tentang organ pernapasan manusia dan fungsinya. Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Semua hadir? Oke, kelompok 2 nanti akan mendiskusikan tentang mekanisme pernapasan. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 akan mendiskusikan tentang volume pernapasan dan kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, kelompok 4 tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia. Kalian sebelumnya Ibu sudah bagi ya? Sudah. Oke. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah bagi ya? Sudah. Kemudian kalian sudah cari informasi mengenai materi yang Ibu sudah tempel di mading? Sudah. Kalau sudah berarti silakan kalian nanti duduk berkelompok, duduk sesuai pembagian kelompok. Kelompok 1 nanti di sisi depan sebelah kanannya Ibu Dwi. Kemudian kelompok 2 di sebelah kiri. Kelompok 3 di belakang. Kelompok 4 berarti di belakang paling ujung kanan. Bisa ya? Bisa. Oke, setelah nanti kalian duduk berkelompok, apa yang harus kalian lakukan? Silakan nanti kalian berdiskusi mengenai sub materi yang Ibu sudah bagi. Kemudian kalian isi LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti dibagikan dan kalian isi. Setelah Ibu Dwi bagi, jangan lupa kalian tuliskan identitasnya. Kelas berapa, kemudian hari tanggal berapa, kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja. Nanti kalian tuliskan ya. Iya, Bu. Ya. Kemudian kalian baca betul-betul petunjuk di LKPD, baru kalian kerjakan dengan semaksimal mungkin. Kalau sudah, nanti Ibu Dwi akan bagi kertas yang kalian bisa untuk presentasi. Jadi apapun yang akan kalian presentasikan, silakan tulis di kertas yang Ibu Dwi bagi. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kemudian nanti kalau sudah
tahun yang lalu kita pernah mengambil pembelajaran menggunakan model yang sama. Jadi karena satu kelompok isinya 5 orang, nanti silakan kalian tunjuk 2 orang sebagai tuan rumah, yang 3 orang anggota lain berperan sebagai tamu. Jadi silakan nanti kalian tentukan siapa 2 orang yang berperan sebagai tuan rumah dan 3 orang yang berperan sebagai tamu. Sampai di sini jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Kemudian kalian harus ingat, yang bertugas sebagai tuan rumah memiliki tugas memberi informasi, menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya. Kepada siapa? Kepada tamu yang datang. Siapa yang berperan sebagai tamu ya silakan nanti kalian tunjuk teman satu kelompokmu. Sampai di sini bisa? Bisa. Bisa. Oke, tahap berikutnya. Kalau nanti sudah selesai, kita akan melakukan rolling. Jadi kalian akan berputar ke kelompok lain. Tugasnya mencari informasi sebanyak-banyaknya, menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk disampaikan di teman satu kelompok. Bisa ya? Bisa, Ibu. Oke, kemudian nanti berpindahnya Ibu Dwi akan kasih kode. Kalau Ibu Dwi bilang geser atau bilang pindah, silakan kalian bergeser atau berpindah. Bisa dimulai? Bisa, Ibu. Ada pertanyaan dulu? Tidak, Ibu. Semua paham ya? Paham, Ibu. Kalau semua paham, silakan atur posisi tadi untuk yang kelompok 1 di kanan depan, kelompok 2 di kiri depan, kelompok 3 di ujung belakang sebelah kiri, kelompok 4 di ujung belakang sebelah kanan. Silakan dimulai. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Ibu. Kalau sudah, tolong nanti perwakilan 1 orang untuk ambil kertas dan spidol di depan. Kemudian kalian bisa langsung diskusi. Kalian bisa ambil informasi dari buku, kemudian dari informasi-informasi yang kalian sudah dapatkan sebelumnya, atau dari manapun, boleh. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kalian sajikan agar teman lain nanti bisa mendapatkan informasi dan bertanya ke kelompok kalian. Bisa ya? Bisa, Ibu. Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 bebas pilih. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 semua sudah dapat ya? Sudah, Ibu. Kalau sudah silakan bisa dimulai.
Yang dapat gangguan pada juga penolakan manusia. Pada apa?
dan sudah tanda ini sebagai tenggorokan cabang yang di dalam sebagai eolus dan yang dalam ini menjadi paru-paru dan yang di sini menjadi diafragma. Ketika kita menarik diafragmanya, paru-paru mengembang dan ketika kita masuk ke dalam, paru-parunya mengecil. Itu dapat kita jelaskan dalam mekanisme pernapasan. Dalam pernapasan terdapat inspirasi dan ekspirasi. Dalam inspirasi pernapasan dada, otot dan tulang rusuk berkontraksi. Otot dan tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada kecil, volume rongga dada bertambah dengan akselerasi paru-paru kecil, paru-paru masuk. Semua sudah kembali ke kelompoknya masing-masing? Sudah, silakan duduk. Silakan duduk. Tadi yang kelompok satu sudah dapat banyak informasi kah? Sudah. Oke, kalau sudah, setelah ini kita bisa simpulkan bersama-sama. Jadi informasi yang kalian tadi dapat dari kelompok lain, kalian bisa sampaikan di kelompok kalian masing-masing. Kemudian setelah ini kita simpulkan bersama-sama. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, silakan didiskusikan. Oke, kita bisa simpulkan sama-sama kan? Bisa. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kalian tadi diskusikan? Kelompok 1 tentang organ pernafasan dan fungsinya, kemudian kelompok 2 mekanisme pernafasan, kelompok 3 tentang volume pernafasan, kelompok 4 tentang gangguan pada sistem pernafasan. Betul ya? Betul. Iya, berarti pasti sudah banyak informasi yang kalian dapatkan dari kelompok lain. Sekarang kita simpulkan. Dari yang sudah kalian pelajari, setelah kalian baca, lihat video, berdiskusi, kemudian terakhir tadi mengkomunikasikan, mempresentasikan, apa saja yang bisa kalian simpulkan dari belajarnya kita hari ini? Ada yang berani? Yuk, siapa yang berani? Iya, silakan Denis. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Oke, Denis bisa berdiri. Jadi, coba betul apa tidak pernyataannya Denis tentang bernafas? Bernafas itu apa, Denis? Proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bernafas itu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Betul kah? Betul. Oke, kita kasih aplaus. Ada lagi yang berani menyimpulkan? Siapa lagi yang berani menyimpulkan? Yuk. Iya, silakan Ninda. Organ pernafasan terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Oke, coba berdiri. Coba jelaskan ke kawan-kawan organ pernapasan itu meliputi apa saja. Yang pertama, Rongga hidung, oke, faring, oke, laring, oke. trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Betul kan? Betul. Kalau betul kita kasih aplaus. Oke, jadi yang bisa disimpulkan pertama adalah bahwa bernafas itu merupakan proses menghirup apa yang dihirup? Oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Jangan terbalik ya. Jadi yang dihirup adalah oksigen, yang dihembuskan atau yang dikeluarkan berupa karbon dioksida. Kemudian tadi organ pernapasan itu mulai dari Hidung. ya, hidung, rongga hidung, kemudian faring, laring, tenggorokan, Trakea. ya, trakea, Paru-paru.
bronchus, bronkus, bronchiolus, alveolus. Oke, kita ulangi. Mulai dari mana tadi? Rongga hidung, pari, trachea, bronkus, bronchiolus, alveolus. Semua paham ya? Oke, pinter. Yang berikutnya, tadi di kelompok 2 yang kalian sudah berperan sebagai tamu, kelompok 2 menjelaskan tentang mekanisme pernapasan ya? Iya, mekanisme pernapasan itu terdiri dari apa dan apa? Pernapasan dalam dan pernapasan perut. Sebelumnya? Inspirasi. Inspirasi dan ekspirasi. Baik itu inspirasi ataupun ekspirasi terbagi lagi menjadi apa? Pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau kalian tadi sempat di kelompok 2 sudah buat ini ya, ringkasan. Jadi pernapasan itu dibagi jadi ada yang namanya inspirasi, berarti saat udara apa? In. Masuk. Ekspirasi berarti saat udara keluar. Kemudian inspirasi itu dibagi jadi 2. Tadi katanya yang pertama ada inspirasi pernapasan dada, yang kedua inspirasi pernapasan perut, kemudian ekspirasi pernapasan dada, dan ekspirasi pernapasan perut. Oke, pintar. 2. Belajar tentang pernapasan. Tadi pernapasan dibagi jadi berapa? 2. Yang pertama inspirasi, yang kedua ekspirasi. Baik inspirasi maupun ekspirasi tadi dibagi jadi berapa lagi? 2. Ada yang namanya apa? Pernafasan dada, satunya pernafasan perut. Yang ekspirasi sama ya? Dibagi jadi berapa? 2. Yang satu pernafasan dada, yang satu pernafasan perut. Jadi tadi kalau kalian sempat bertamu di kelompok 2, mereka sudah membuat karya inovasi. Jadi ini seolah-olah gitu ya, seolah-olah ini adalah tubuh kita, tubuh manusia. Jadi mereka menjelaskan mekanisme pernapasan dada, pernapasan perut menggunakan satu karya inovasi yang terbuat dari sedotan dan apa? Balon, kemudian apa lagi? Botol bekas. Jadi kita fokus di yang pertama inspirasi. Ingat, in itu apa? Masuk. Ketika udara masuk. Ketika udara masuk itu dia selalu berkawan dengan kontraksi. Ingat ya. Baik itu pernapasan perut atau pernapasan dada, dia akan selalu berkawan dengan berkontraksi. Kemudian kalau inspirasi pernapasan dada, apa yang kalian rasakan? Oke. Dan ternyata kelompok 2 sudah membuat ini ya. Jadi ini perumpamaan. Kalau ketika kita menghirup nafas, apa yang kalian lihat? Balonnya kenapa? Membesar. Jadi ketika kita menghirup nafas, ternyata balon yang seolah-olah ini paru-paru kita itu dia membesar. Sama kejadiannya. Jadi ketika inspirasi pernapasan dada, yang pertama terjadi otot antar tulang rusuknya kenapa? Membesar. Otot antar tulang rusuk berkontraksi mengakibatkan volume rongga dada membesar, kemudian tekanan udara di paru-paru mengecil dan masuk. Kalau apa yang terjadi kira-kira? Ada yang berani? Oke, Indah. Coba hadap
menjadi kawan. Apa yang terjadi dengan ekspirasi pernafasan badan? Volume rongga dada mengecil. Ya, oke. Yang pertama volume rongga dada mengecil. Terjadi karena kontraksi atau relaksasi. Relaksasi otot antar tulang rusuk. Oke, terus Tekanan udara di paru-paru membesar. ketika tekanan udara di paru-paru membesar, udaranya keluar. Oke, kasih aplaus. Betul ya? Betul. Oke. Tuberkulosis atau TBC yang disebabkan oleh siapa? Infeksi Oke, jadi tuberkulosis atau TBC itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kemudian kalau pneumonia, infeksi disebabkan oleh Streptococcus pneumonia. oke, penyebab utamanya adalah Streptococcus pneumonia. Kemudian ada kelainan apa lagi? Influenza. Siapa penyebabnya? Disebabkan Virus influenza. Betul. Kemudian ada apa lagi? Bronkitis. Berarti peradangan pada bronkusnya. Kemudian apa lagi? COVID-19 seperti yang melanda secara universal sekarang ini ya. Kalian sudah paham bagian bronkus itu yang mana? Sudah ada, tapi masih ada yang bingung-bingung. Bisa pinjam kelompok 1. Kelompok 1 ternyata dia juga punya karya inovasi ya. Jadi mereka menjelaskan, makasih ya. Jadi mereka menjelaskan walaupun mereka sudah punya gambar, jadi gambar itu cukup menjelaskan, tapi biar kalian lebih paham, jadi kelompok 1 itu berbaik hati. Mereka membuat seolah-olah ini adalah bagian sistem pernafasannya kita. Tapi, oke, kita lihat sama-sama ini karyanya kelompok 2. Trakea, betul ya? Betul. Jadi trakea bercabang menjadi 2. Cabang 2 ini yang namanya bronkus. Jadi kalau kamu ditanyakan bronkus itu apa? Ya cabang dari trakea. Paham ya? Kemudian ternyata bronkus bercabang lagi. Ke kanan bercabang 3, ke kiri bercabang 2. Cabang dari bronkus namanya bronchiolus. Pinter. Kemudian nanti di bagian ujung-ujung bronchiolus itu dia bercabang-cabang lagi. Jadi kayak akar. Kalau kamu lihat akar, perumpamaannya seperti itu ya. Kemudian di bagian paling ujung itu kamu temukan ada bagian yang namanya alveolus. Tadi alveolus untuk apa ya fungsinya ya? Iya, pinter. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Cukup paham? Oke, kita bisa post test ya. Oke, sebelum post test kita kasih aplaus untuk kalian. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Untuk LKPD-nya kasih kembali nanti untuk ibu nilai. Silakan kembali ke tempat untuk kembali penata medannya masing-masing. Tadi tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan? Sekarang belum ada. Oke. Sekarang kita masuk di post test biar tahu seberapa jauh kalian sudah memahami untuk pertemuan kali ini. Jadi silakan kalian tutup semua bukunya kecuali buku yang kita akan buat kuis. Jadi silakan kalian keluarkan buku yang buat kita kuis. Semua masih hafal nomor urut atau aksennya masing-masing ya? Kalau masih silakan masing-masing dari kalian tuliskan nomor aksennya masing-masing di bagian kiri atas yang besar ya. Kalau absen 1 ya tulis 1, absen 3 ya 3, 5 ya 5 dan seterusnya. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan mainkan kuis kita hari ini. Jadi silakan kalian lihat soal yang Ibu Dwi sudah buat, kalian baca, pahami baik-baik, baru kalian jawab menggunakan huruf kapital. Waktunya
Satu soal hanya maksimal 3 menit. Silakan dibaca. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kamu baca baik-baik, pahami. Kira-kira jawabannya apa yang paling tepat? Sudah semua? Sudah, Ibu. Lihat ya. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1 menghirup karbon dioksida, nomor 2 mengembuskan oksigen, nomor 3 menghirup oksigen, nomor 4 menghembuskan karbon dioksida. Pertanyaannya, pernyataan mengenai konsep bernafas pada manusia ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya apa kira-kira? D. Semua diangkat. Kira-kira betul tidak jawabannya D? Kita lihat kuncinya. Ada yang jawab selain D? Ada, Ibu. Yang jawab selain D siapa? Oke, semua turun. Yang sisakan jawab jawaban selain D. Kamu jawab apa? A. Jawab A. Kenapa jawab A? Ingat ya, tadi bernapas itu yang dihirup apa? Oksigen. Yang dihembuskan karbon dioksida. Kolon sudah tahu kesalahannya ya? Oke, kasih aplaus untuk yang menjawab. Volume udara pernapasan berikut ini. Jawab selain A. Silakan angkat tinggi-tinggi. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor absen 1, nomor absen 4, nomor absen 11, absen 3, dan absen 21. Kasih aplaus untuk yang benar. Turunkan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi dari bagian yang bertanda huruf X adalah alveolus. Berarti kalau alveolus fungsinya untuk menempatkan tekanan antara oksigen dan CO2. Berarti jawabannya D. Yang selain jawaban B tetap diangkat. Yang B kasih turun. Coba kita lihat berapa yang salah. Absen nomor 5, absen nomor 1, absen nomor 6, 14, 3, 12, dan 17. Kasih aplaus untuk yang betul. Di bawah ini data pasien Puskesmas Oinuntono tahun 2021. Jadi kamu harus bisa baca data baru jawab. Silakan dikerjakan. Semua? Sudah selesai? Kira-kira jawabannya apa? C. Influenza. Coba diangkat tinggi-tinggi. C. Semua jawab C. Selain C ada kan? Ada, Ibu. Mana yang tidak jawab C? Yang tidak jawab C, kasih naik tinggi-tinggi. Oke, absen 9, absen 7, 4, 2, ada lagi? Wandri, absen 22. Ya, Wandri jawab A. Kasih aplaus untuk pertanyaan terakhir. Tadi kita sudah melakukan post test bersama-sama. Gampang tidak? Apakah menyenangkan? Seru ya? Seru. Harusnya seru. Karena kalau kita tadi di awal masih ingat slogan kita apa slogan kita? I'm happy, I'm prestasi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri, nanti tolong satu orang pimpin doa. Kemudian ingat, mulai untuk pertemuan minggu depan,
kalian masing-masing kelompok harus mengumpulkan poster dengan tema upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup, minta tolong satu orang untuk pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Iya, silakan. Guru serta teman-teman semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan saya kalau Kristen Protestan. Berdoa, Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Kau telah mengajar kami dari awal pembelajaran kami dan berakhir dan bagi Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kamu anak Kau berkati. Ingat, selalu prokes ya. Selalu pakai masker. Jaga jarak, hindari kerumunan. Jangan lupa cuci tangan. Oke, silakan nanti setelah ini kalian berkemas langsung pulang, jangan ngambil-ngambil ya. Oke, sekian dari Dwi, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.